Baik, kita mulai ya. Jadi, adik-adik mahasiswa, untuk malam hari ini adalah pertemuan terakhir ya. Karena informasi yang kami dapatkan tadi bahwa untuk semester ini tanggal 22 Mei sudah berakhir ya. Nanti pertemuan berikutnya hari Sabtu atau hari Minggu itu langsung nanti ulangan ya, ujian, ujian akhir semester. Eh, Soalnya masih terkait dengan materi yang pernah kami berikan, mungkin sekitar 5 soal dan bisa buka buku. Cuma nanti ujiannya juga lewat online seperti ini. Saya kasih waktu 1,5 jam ya, 1 jam 30 menit. Pada saat nanti habis waktunya itu langsung dikumpul atau dikirim lewat chat ya. Baik, untuk pertemuan terakhir kuliah kita, saya akan membawakan pelaksanaan campuran beraspal. Sekedar juga saya sampaikan pada adik-adik semua bahwa kemarin hari Selasa saya sudah tidak bertugas lagi di Palembang, ya, sudah mutasi ke Jakarta. Jadi hari ini adalah hari terakhir kuliah. Minggu depannya itu kita adakan ujian untuk mata kuliah manajemen pelaksanaan dan penilaian jalan. Baik, lanjut. Jadi materi untuk campuran aspal panas, yang pertama nanti kami akan sampaikan tentang pengujian sifat-sifat material. Baik Recording in progress. agregatnya maupun nanti sifat-sifat aspalnya. Kemudian dilanjutkan dengan langkah selanjutnya yaitu rancangan campuran, ya, atau biasa dikenal dengan desain mix formula (DMF). Kemudian nanti dilanjutkan dengan trial mix dan trial compaction atau biasa disebut dengan JMF, job mix formula. Kemudian itu ada penilaian mutu pada saat pelaksanaan serta pengendalian di lokasi penghamparan. Nah, tujuan daripada campuran diinginkan untuk campuran aspal panas ini antara lain ada campuran itu stabil atau mempunyai nilai stabilitas sehingga mampu mendukung beban yang melewati jalan kita. Kemudian yang kedua adalah durable, awet ya. Campuran yang dihampar di lapangan atau di jalan itu tidak cepat aus atau tidak cepat rusak. Kemudian yang ketiga adalah fleksibel, mempunyai sifat lentur sehingga tidak gampang kaku sehingga retak pada saat dilewati kendaraan lalu lintas. Kemudian selanjutnya adalah tahan terhadap fatigue, mampu dilewati secara berulang, tidak mengalami deformasi atau penurunan. Kemudian selanjutnya adalah bersifat keset, ya, sehingga permukaannya tidak licin, membahayakan pengendara lalu lintas. Kemudian selanjutnya adalah permeable. Jadi campuran itu kita tahu, adik-adik sudah tahu bahwa musuh utama campuran aspal adalah air. Makanya campuran itu harus permeable, ya. Kemudian yang terakhir ada workability, itu gampang dilaksanakan atau mudah dilaksanakan baik pada saat pencampuran nanti di AMP maupun pelaksanaan di lapangan. Lanjut. Lanjut halaman berikutnya. Yoda, lanjut Yoda. Lanjut. Jadi secara umum
kami sampaikan kepada adik-adik semua bahwa campuran beraspal ini merupakan kombinasi campuran antara agregat dan bahan aspal, baik dengan tambahan bahan tambah aditif atau tidak. Ya, jadi setiap campuran itu ada yang menggunakan bahan tambah, ada yang tidak. Tergantung dari sisa Marshall pada saat nanti dites. Kalau sisa Marshallnya tidak sampai 90%, maka harus menambah bahan aditif supaya mencapai massa sisanya 90%. Kemudian yang kedua, aspal berperan sebagai pengikat agregat, atau kalau adik-adik lihat di beton, agregat ini berfungsi sebagai tulangan. Ya, aspalnya berfungsi sebagai pengikat. Kemudian selanjutnya adalah sifat-sifat mekanis dalam campuran beraspal diperoleh dari friksi dan kohesi dari bahan-bahan pembentuknya. Friksinya ini diperoleh dari interlocking, sifat saling mengunci agregat, sedangkan untuk kohesinya diperoleh dari aspal yang menyatukan antara aspal dengan batu membentuk campuran beraspal. Kemudian friksi agregat ini diperoleh dari ikatan antar butir agregat atau yang dikenal interlocking, dan kekuatannya tergantung dari gradasi. Ya, nanti adik-adik bisa lihat untuk paparan selanjutnya bagaimana sifat-sifat gradasi setiap jenis campuran. Kemudian dipengaruhi juga oleh tekstur permukaan, bentuk butiran, serta ukuran agregat maksimumnya atau maksimum size-nya. Kemudian sifat kohesi diperoleh dari sifat-sifat aspal yang digunakan pada campuran beraspal. Lanjut. Ini adalah komponen dari campuran beraspal. Jadi yang pertama adalah agregat halus. Ya, biasanya ini di lapangan kita sebut dengan abu batu atau pasir. Dia lolos di saringan yang diameter 4,75 mm. Ya. Kemudian fraksi agregat kasar. Ya, yang tertahan di saringan 4,7 mm itu namanya agregat kasar. Kemudian aspal, kemudian bahan tambah lainnya atau aditif, ya, bisa berupa filler, ya, atau abu batu atau semen, tergantung dari hasil pengujian massa sisanya. Nah, di sebelah kanan ini setelah dicampur menjadi campuran beraspal seperti yang paling kanan, gambar paling kanan. Ya, ini adalah aspal yang sudah dihampar, baru kita core di lapangan. Ya, seperti yang sebelah kanan ini. Lanjut. Kemudian sifat-sifat aspal itu perlu adik-adik ketahui. Ya, yang pertama sifat-sifat aspal itu adalah durable. Jadi harus awet aspal yang digunakan. Ya, ini tergantung dari hasil TFOT-nya. Artinya, setelah aspal dipanaskan pada suhu tertentu, tidak terlalu banyak berubah dari sifat-sifat aslinya. Ya, kemudian keamanan titik nyala. Ini harus ada batasan juga sesuai dengan spek bahwa ada kemampuan aspal untuk dipanaskan sampai tidak menyala. Ya, itu biasanya maksimal 232 derajat Celcius. Kemudian kemurnian aspal, itu juga ada hasil tesnya. Mungkin adik-adik juga sudah melakukan pengetesan di lab pada saat mengambil lab aspal. Kemudian berat jenis ini juga tidak boleh kurang daripada 1%. Kemudian adhesi dan kohesi. Ini untuk parameter kemampuan aspal mengikat batuan membentuk campuran beraspal. Kemudian yang kedua adalah sifat daripada rheologinya. Yang pertama adalah penetrasi. Ini adalah ukuran daripada kekerasan aspal. Ya. Kemudian titik lembek. Nah, titik lembek juga ini mempunyai batasan, karena kalau tidak pada saat nanti siang matahari di siang hari
itu akan terjadi perlemahan di permukaan sehingga campuran itu lembek, terjadi deformasi atau alur yang memanjang. Ya. Kemudian viskositas. Nah, ini sangat menentukan untuk mengetahui suhu berapa aspal itu dicampur, dipadatkan, dan dihampar. Ini perlu diketahui semua. Nah, ini dihasilkan dari pengujian-pengujian nanti di lab. Kemudian duktilitas. Nah, ini juga kemampuan aspal itu untuk ditarik maksimum. Ya, tidak boleh kurang daripada 100 cm atau 1 meter. Kemudian viskometernya dan DSR-nya itu harus diuji semua dulu sebelum digunakan di lapangan. Kemudian untuk sifat-sifat kimianya ada dua yang perlu adik-adik ketahui adalah aspalten dan malten. Aspaltennya ini adalah sifat pembentuk yang bentuk padat daripada aspal, ya, itu biasanya 25-25%. Sedangkan untuk maltennya adalah ini bahan cair daripada aspal tersebut yang gampang menguap pada saat terkena udara. Nah, ini juga ada batasan-batasan tertentu di lab nanti sebelum digunakan di campuran aspal. Secara umum, karakteristik aspal yang dibutuhkan untuk membuat campuran aspal, yang pertama, aspal harus dapat melapisi agregat dan mengisi rongga antar agregat hingga perkerasan cukup rapat dan kedap dari air. Sekali lagi, adik-adik perlu paham bahwa salah satu penyebab utamanya kerusakan aspal adalah penyebabnya air. Karena akan memperlama ikatan antara agregat dengan aspal kalau air masuk di dalam campuran aspal. Ya. Sehingga nanti pada saat nanti selesai, ya, kalau lihat permukaan aspal tergenang air, itu harus segera dialirkan. Karena kalau tidak, pasti jalan kita akan cepat rusak. Ya. Kemudian yang kedua, aspal harus memberikan lapisan yang elastis sehingga pekerjaan tidak mudah bergerak atau tidak mudah retak. Jadi bedanya jalan aspal dan jalan beton ya tergantung pada elastisnya. Aspal sifatnya elastis, sedangkan beton ada jalan kaku, tidak boleh bergerak. Kalau aspal harus bergerak supaya tidak retak. Ya. Kemudian aspal tidak peka terhadap perubahan suhu di lapangan. Ya, supaya awet jalan kita, maka aspal ini tidak boleh peka ya terhadap suhu di lapangan. Kemudian aspal mempunyai adhesi yang baik terhadap agregat yang dilapisi. Ya, jadi aspal yang melapisi agregat harus melindungi agregat supaya tidak cepat lapuk. Kemudian aspal mempunyai kohesi yang baik. Ya, jadi memang ini adalah fungsi aspal untuk menyatukan antara agregat sehingga membentuk campuran aspal. Kemudian aspal tidak boleh cepat rapuh atau lapuk. Ya. Kemudian aspal mudah dikerjakan. Ya. Kemudian aspal juga pada saat dikerjakan itu memberi rasa aman. Kemudian aspal homogen tidak berubah selama penyimpanan. Dan terakhir adalah aspal memberikan kinerja yang baik terhadap campuran aspal. Lanjut. Ini adalah sifat-sifat agregat yang adik-adik perlu ketahui ya sebelum nanti dicampur dengan aspal menjadi campuran aspal. Yang pertama adalah penyerapan. Ya. Agregat yang mudah menyerap air itu tidak boleh dipakai untuk campuran aspal. Karena akan memperlemah ikatan antara agregat dan aspal. Yang kedua, tekstur permukaan. Ya. Agregat tidak boleh licin. Ya. Karena kalau licin tidak terjadi ikatan saling mengunci nanti.
sehingga dia lemah untuk menerima beban. Yang kedua, kalau licin juga membahayakan pemakai kendaraan di lapis permukaannya. Kemudian bantu partikel, ya, agregat yang digunakan tidak boleh lonjong atau terlalu pipi. Ada batasan-batasannya nanti yang boleh digunakan di dalam membentuk campuran. Kemudian ukuran butir ini juga menentukan semakin lapisannya di bawah, itu ukuran butirnya semakin besar. Karena lebih kuat menopang untuk lapisan di atasnya. Semakin di atas campuran itu, maka ukuran butirnya semakin kecil. Jadi kalau ACWC, aspal konkret atau campuran aspal panas, maksimum size untuk lapisan paling atas atau ACWC atau wearing cost itu maksimal hanya 1,2 cm atau 12 mm. Untuk lapisan di bawahnya ACBC itu maksimum size-nya 2,54 cm atau 25,4 mm. Sedangkan untuk yang ACBS, ya, sifatnya sebagai pondasi, itu maksimum size-nya hanya 3,75 cm atau 37,5 mm. Kemudian yang kelima adalah gradasi. Gradasi ini adalah susunan butir perkerasan dalam campuran untuk membentuk ikatan interlocking, sifat saling mengunci supaya kuat menahan beban. Kemudian yang keenam adalah kebersihan. Nah, ini penting juga, kalau agregat tidak bersih, maka tidak terjadi ikatan antara aspal, karena kotoran itu menghambat, ya, menghambat ikatan antara agregat dengan aspal. Kemudian yang ketujuh adalah kelekatan terhadap aspal. Ini juga nanti dites, ada juga beberapa batuan yang memang tidak cocok yang melekat di aspal, karena ionnya sama. Ya, ion aspal ini adalah negatif. Kalau batu ini itu mengandung ion negatif, itu akan selalu menolak. Nah, ini perlu juga dites nanti di lapangan supaya tidak terjadi pemisahan antara aspal dan agregat kalau mempunyai ion yang sama. Kemudian kekerasan, ini sama. Jadi yang boleh digunakan adalah aspal material yang keras. Ini nanti ada pengetesan Los Angeles, ya, untuk mengetahui kekerasan daripada aspal itu, ya. Nanti dilihat di paparan berikutnya. Lanjut. Kemudian sifat-sifat dan persyaratan campuran aspal yang harus adik-adik ketahui, ya. Yang pertama adalah stabilitas. Nah, ini dibutuhkan supaya campuran yang kita buat ini mampu mendukung beban lalu lintas tanpa terjadi deformasi. Deformasi ini artinya penurunan ke bawah, ya. Nah, sifat stabilitas ini diperoleh dari yang pertama adalah gradasi agregat. Ada sifat saling mengunci agregat, itulah nilai stabilitas dibutuhkan di situ. Yang kedua, sangat tergantung juga untuk jenis aspal yang digunakan, ya. Yang kedua adalah keawetan atau daya tahan. Campuran harus mampu menahan keausan akibat cuaca, iklim, dan gesekan roda kendaraan. Makanya dipilih agregat yang keras supaya tidak gampang aus akibat gesekan roda kendaraan. Kemudian yang ketiga adalah impermeabilitas. Campuran harus kedap air agar tidak mudah masuk pada lapisan bawahnya. Kemudian workability-nya, ya, campuran mudah dilaksanakan, mudah dihampar, dan mudah dipadatkan. Kemudian sifat selanjutnya adalah lentur, ya, harus tahan terhadap lendutan akibat lalu lintas tanpa terjadinya retak. Kemudian kekesatan, ya,
harus cukup aman atau tidak licin pada saat kondisi basah. Kemudian tahan terhadap lelah atau fatigue. Jadi campuran ini mampu menahan repetisi beban ya selama umur layanan tanpa terjadi retak. Ya, lanjut. Selanjutnya, untuk agregat kasar yang perlu dilakukan pengujian di lab ya sebelum digunakan. Jadi adik-adik semua bahwa di samping ada memang lab yang khusus untuk membuat desain mix formula ya, rancangan awal campuran itu biasanya yang sudah terakreditasikan ya, itu biasanya untuk lab-lab yang di Kementerian PUPR atau di dinas. Nah, di situ nanti dibuat untuk desain mix formulanya. Kemudian juga harus ada lab di lapangan. Gunanya yang pertama untuk membuat job mix formula. Setelah ada perancangan dari instansi yang sudah labnya memiliki sertifikat kan, baru diuji coba di lapangan. Ya, oleh ketiga belah pihak, dari owner dalam hal ini PPK, kemudian dari konsultan pengawas dan kontraktor. Dilakukan uji coba, setelah ketiganya sepakat dan sudah memenuhi aspek yang diinginkan, maka formula. Nah, ini akan menjadi acuan ya dalam membuat campuran di AMP. Agregat kasar yang akan digunakan, yang pertama mempunyai kekalahan bentuk agregat ya. Jadi setelah dites dengan menggunakan natrium sulfat itu hanya maksimal 12% yang bisa terjadi perubahan bentuk. Sedangkan untuk yang magnesium sulfat hanya maksimum 18%. Kemudian abrasi ya, dengan mesin Los Angeles biasanya kita langsung ambil 500 putaran ya. Untuk AC modifikasi atau split mastic aspal ya hanya maksimal 30%. Sedangkan untuk campuran selain aspal modifikasi itu maksimum 40%. Ya, setelah diuji kalau jumlah material atau batu yang diuji dengan mesin Longes nilainya di atas 40%, maka batu itu tidak boleh digunakan. Ya. Kemudian selanjutnya adalah kelekatan agregat terhadap aspal. Ini juga dilakukan pengetesan di lapangan, termasuk di lab masing-masing kontraktor itu harus diuji. Jangan sampai agregat itu mempunyai yield yang sama dengan aspal sehingga terjadi kelekatan. Kemudian angularitas, ya. Jadi material yang digunakan itu adalah batu pecah. Ya, untuk split mastic aspal hanya 10% yang boleh mempunyai satu bidang pecah. Artinya 100/90, 100 ini menunjukkan bahwa semua harus ada bidang pecahnya. Sehingga 90 ini menunjukkan bahwa 90% harus mempunyai bidang pecah lebih daripada satu. Ya, sedangkan untuk jenis campuran lainnya 95/90. Artinya 95% batu itu harus mempunyai bidang pecah satu atau lebih. Ya, sedangkan 90% ya campuran itu harus mempunyai minimal 2 bidang pecah. Kemudian partikel pipi dan lonjong harus dibatasi juga. Untuk SMA itu maksimum 5% dan untuk campuran lainnya maksimum 10%. Kenapa harus dibatasi? Karena kalau terlalu pipi atau lonjong, pada saat nanti dilewati kendaraan atau diinjak beban roda, itu gampang patah. Sehingga terjadi perubahan gradasi
dan memperlemah ikatan antara agregat dan campuran. Kemudian yang penting juga diketahui di sini adalah agregat itu maksimum hanya 1% boleh lolos ringan 200. Ya, kalau terlalu banyak nanti akan menghalangi ikatan agregat dengan aspal. Ya, kalau terlalu banyak mengandung kotoran. Kemudian, nah penyerapan air maksimum untuk agregat 2% untuk SMA dan untuk campuran lainnya maksimum 3%. Nah ini juga harus diatur perbedaan berat jenis agregat kasar dan halus. Biasanya untuk berat jenis agregat kasar itu 2,5, sehingga untuk agregat halusnya minimum 2,3 baru boleh digunakan. Kalau di bawah 2,3 itu enggak boleh digunakan, atau agregat halusnya harus diganti, ya, yang berat jenisnya di atas 2,3. Lanjut. Adik-adik, ini adalah yang tertuang di dalam spek bahwa agregat kasar ini mempunyai angularitas seperti yang dinyatakan dalam tabel 631. Secara garis besar kami sudah jelaskan tadi bahwa kekalahan bentuk itu apabila menggunakan natrium sulfat maksimum 12%, magnesium sulfat adalah maksimum 18%. Nah ini adalah mempertegas yang ada di spek yang saya jelaskan tadi. Ya, kemudian untuk tabel sebelah kanannya ini adalah maksimum size agregat ya, setiap jenis campuran. Ya, untuk SMA maksimum size-nya yaitu antara 8 dan 11%, 8 sampai 11 mm itu masih menggunakan agregat untuk SMA. Nah nanti ini tabel yang di bawah ini akan dipedomani nanti adik-adik pada saat melakukan pengawasan atau pengendalian di lapangan. Ya. Nah sedangkan untuk last tone aus ini ACWC. Nah ini saya sampaikan tadi maksimum size-nya hanya untuk 8 sampai dengan 11 mm. Lapisan selanjutnya ACWC ini maksimum 11 sampai 16, sedangkan untuk lapis plaston lapis fondasi itu 16 sampai dengan 22 mm. Lanjut. Adik-adik mahasiswa, jadi di sini kami akan memberikan gambaran ya campuran aspal panas dan komponen-komponen yang ada di dalamnya. Sedangkan sebelum masuk ke situ adalah kita lihat dulu fraksi halusnya atau agregat halusnya. Jadi perseratan agregat halus itu yang pertama, warna hitam ini, nilai setara dengan pasir sesuai dengan SI maksimum 10%. Karena yang kedua, susunan keduanya itu rongga tanpa pendatang itu maksimum 4%, minimum 45%. Ya. Sedangkan warna merah ini adalah agregat lolos ayakan nomor 200 itu maksimum 10%. Sedangkan gumpalan lempung dan butir mudah pecah dalam agregat sesuai dengan isi maksimum 1%. Sama halnya untuk agregat kasar, bahwa penyerapan maksimum adalah 2% untuk SMA dan 3% untuk jenis campuran lainnya. Dan perbedaan jenis agregat kasar dan halus itu tetap di bawah 0,2. Lanjut. Nah, ketentuan agregat halus di spek seperti yang kami jelaskan tadi, yang tabel sebelah kanan ini, bahwa nilai setara pasirnya minimum 50, kadar rongga tanpa pemadat minimum 45, gumpalan lempung maksimum 1%, serta agregat lolos nomor 200 maksimum 10%. Lanjut. Kemudian ketentuan aspal yang digunakan dalam campuran beraspal. Jadi jenis aspal itu ada dua, secara garis besar ada dua,
Ada tipe 1 dan ada tipe 2, ya. Yang tipe 1 adalah aspal pen 60-70. Ini yang banyak di pasaran dijual bebas. Ya. Jadi pada umumnya kalau kita membeli aspal yang ada di pasaran saat ini itu umumnya adalah aspal tipe 1 atau penetrasi 60-70 atau tingkat kekerasan daripada aspal itu hanya 60 sampai dengan 70. Sedangkan untuk aspal tipe 2 ini adalah aspal yang sudah dimodifikasi, ya, dengan menambahkan bahan tertentu supaya PJ-nya naik, ya. Ada PJ 70, ada 76 dan PJ 782. Nah, di Sumsel ini adalah pertama balai yang membuat PJ 76 dengan menggunakan aspal karet. Jadi dengan mencampurkan karet di aspal itu bisa membentuk PJ 76. Sehingga apabila menggunakan jenis aspal modifikasi ini atau PJ 76, kemampuan untuk menahan beban kendaraan itu lebih kuat. Ya. Kalau yang tipe 1 ini adalah standar, sedangkan yang tipe 2 ini adalah aspal non standar yang sudah menambahkan bahan tambah supaya kinerjanya lebih baik. Nah, salah satu yang kami lakukan di Sumsel ini, di Balai Sumsel ini adalah menambahkan karet sehingga performance grade-nya naik menjadi 76. Ya. Jadi penetrasi, ya, pada suhu 25 derajat Celcius dengan melakukan pengujian dengan beban tertentu dengan jarum 0,1 mm hanya boleh tenggelam, ya, 60-70 mm. Desimeter atau hanya maksimum 6-7 mm untuk tipe 1. Sedangkan untuk tipe 2 ini tidak diatur, ya. Itu biasanya jauh lebih performance-nya jauh lebih bagus dibandingkan dengan tipe 1 atau aspal pen 60-70. Kemudian untuk temperatur yang menghasilkan geser dinamisnya, tipe 1 belum diatur, sedangkan untuk tipe 2 itu untuk PJ 70 sesuai dengan namanya. Ini penamaan PJ ini berdasarkan dengan temperatur yang menghasilkan geser dinamisnya, ya. Kemudian viskositasnya untuk pen 60-70 atau tipe aspal 1 itu harus di atas 300, sedangkan untuk tipe 2 di bawah 3000. Titik lembek, ya, untuk aspal biasa itu maksimum di bawah paling minimal 48, sedangkan untuk tipe 2 ini biasanya titik lembeknya lebih tinggi. Hasil pengujian untuk PJ 76 itu bahkan tidak ada di bawah 52. Ya, semuanya di atas 52. Daktilitasnya di atas 100 untuk pen 60-70 atau tipe aspal 1, sedangkan untuk aspal modifikasi itu di atasnya lagi. Titik nyalanya, ya, untuk aspal tipe 1 minimal 232, sedangkan untuk aspal modifikasi itu minimal 230. Ya. Kemudian berat jenisnya itu minimal 1 untuk tipe 1, sedangkan untuk modifikasi tidak ditentukan. Kemudian stabilitas penyimpanan perbedaan titik lembeknya di aspal modifikasi minimum maksimal 2,2. Sedangkan kadar parafin atau lilinnya untuk aspal tipe 1 maksimal 2. Ya. Lanjut. Kemudian pengujian residu hasil TFOT. Jadi setelah dimasukkan di oven, itu dites kembali, ya. Yang pertama adalah berat yang hilang. Untuk tipe 1 tidak boleh atau maksimum 0,8.
Sedangkan untuk tipe 2 maksimum 1% yang beratnya boleh hilang. Kemudian untuk temperatur yang menghasilkan geser dinamis, tipe 1 tidak diatur, sedangkan untuk tipe 2 PJ70 adalah 70, PJ76, 76, dan PJ82 adalah 82. Sedangkan penetrasi, ya, kita tes kembali penetrasinya dibandingkan dengan yang semula. Untuk tipe 1 minimum 54, tipe 2 yang PJ70 dan 76 itu minimum 54, sedangkan untuk PJ82 minimum 58. Daktilitasnya ini semua sama, itu minimum 50. Ya, temperatur yang menghasilkan geser dinamisnya untuk tipe 1 tidak diatur, sedangkan untuk tipe 2 yang PJ70 31, PJ76 34, sedangkan PJ82 adalah 37. Lanjut. Ini adalah pengujian aspal, ya, aspal modifikasi. Nah, untuk aspal modifikasi harus dilakukan pengujian ini. Sedangkan untuk aspal PEN 6070 atau tipe 1 itu biasanya tidak diperlukan untuk DSR-nya. Ini adalah gambaran adik-adik nanti pada saat terjun di lapangan, apabila menggunakan aspal modifikasi harus melakukan pengetesan-pengetesan seperti ini. Ya, lanjut. Ini adalah pengujian temperatur campuran dan pemadatannya. Ini hubungan antara temperatur dan pemadatan. Kalau lihat tabel yang di tengah-tengah ini, jadi temperatur pencampuran itu yang di log 170 plus minus 20, sedangkan untuk pemadatan adalah log 280 plus minus 30. Untuk lebih jelasnya nanti paparan berikutnya. Artinya temperatur pencampuran beraspal suhunya sekitar berapa, kemudian temperatur pemadatan campuran suhunya sekitar berapa. Ini secara gambaran umum saja untuk paparan ini. Lanjut. Lanjut ya dah. Lanjut. Kenapa lanjut? Nah, ini tabel ini lebih memudahkan adik-adik ya untuk melihat suhu-suhu pada saat pelaksanaan pekerjaan campuran beraspal. Jadi untuk pencampuran benda uji marsal itu perkiraan temperatur aspalnya di suhu 155 derajat Celcius. Ya, viskositasnya itu 0,17 plus minus 0,2. Nah, yang lebih mudah dipahami di lapangan ini adalah masalah suhu. Karena ada termometer langsung bisa digunakan atau dicek di lapangan. Sedangkan untuk pemadatan benda uji marsal adalah pada suhu 145. Jadi pengujian marsal ini digunakan pada saat, baik pada saat membuat desain MIS, kemudian membuat GMF, Jog MIS Formula, dan untuk pengendalian mutu pekerjaan untuk setiap harinya. Ya. Kemudian untuk pencampuran atau rentan temperatur sasaran itu pada suhu 145 sampai dengan 155. Ya. Ini sudah di lapangan ini. Untuk yang ketiga. Jadi pada saat nanti mencampur
di AMP itu suhunya di antara 145 dengan 155. Sedangkan untuk menuangkan campuran beraspal di dalam di atas truk itu 135 sampai dengan 150. Kemudian untuk pemasukan ke alat penghampar, jadi pada saat campuran dituang ke alat penghampar atau finisher, itu suhunya 130 sampai dengan 150. Ya. Pemadatan awal dengan menggunakan roda baja, itu suhu 125, 145. Kemudian pemadatan antara dengan menggunakan roda karet, 100 sampai 125. Sedangkan untuk pemadatan akhir, ya, untuk meratakan campuran itu di lapisan akhir itu biasanya kita menggunakan satu passing menggunakan alat pemadat roda baja itu suhunya di atas 95. Nah, ini suhu-suhu ini sangat mengikat. Nanti ada pada saat nanti mengawas di lapangan, baik posisinya sebagai owner maupun konsultan pengawas, apabila campuran itu tidak masuk di range ini, itu seharusnya tidak boleh digunakan. Ya, itu harus ditolak. Nah, tapi adik-adik, kalau ada yang berprofesi sebagai kontraktor, hati-hati terhadap ya driver-driver atau sopir-sopir dump truck. Karena pengalaman di lapangan, kalau campuran itu ditolak oleh PPK, owner ataupun pengawas lapangan, konsultan itu senang dia. Itu dijual. Ke orang lain itu banyak yang butuhkan. Nah, makanya teman-teman adik-adik nanti, apakah berprofesi sebagai penyedia jasa, kontraktor, konsultan maupun owner, jadi PPK, suhu-suhu ini harus dipegang. Kalau tidak masuk range-nya, campuran itu harus ditolak. Tidak boleh diampar di lapangan. Kalau dipaksakan diampar, pasti campuran itu tidak akan sampai pada umur rencana yang sudah direncanakan. Ya, makanya harus hati-hati. Lanjut. Nah, ini hubungan tadi ya untuk menjelaskan antara temperatur dan viskositas. Hanya ini tabel-tabel itu dihasilkan dari apa namanya? Grafik ini. Ya, lanjut. Nah, ini perbandingan antara campuran laston dan laston modifikasi. Laston ini menggunakan tipe 1 ya, PEN 6070, sedangkan laston modifikasi adalah menggunakan PG 70, 76 dan 82. Berdasarkan spek revisi 2 yang kita sudah pelajari kemarin ya, memang tidak sampai di ujung, belum sampai pada campuran beraspal panas karena waktu tidak cukup, maka ini bisa dibandingkan ya antara ketentuan campuran laston yang menggunakan aspal tipe 1 dan ketentuan campuran laston modifikasi menggunakan aspal modifikasi atau tipe 2. Jadi jumlah tumbukan pada saat membuat marsal ya menggunakan laston maupun modifikasi itu sama. Jadi untuk lapis aus atau ACWC, lapis antara atau ACBC itu jumlah tumbukannya 75. Sedangkan untuk fondasi, lapis fondasi atau ATB ya, itu jumlah tumbukan setiap bidang itu 112. Kemudian rasio praktikal lolos akan 0,075 dengan kadar aspal efektif 0,6 sampai dengan 1,6 baik laston maupun aston modifikasi. Untuk rongga dalam campuran atau filmnya itu minimal 3 sampai 5. Sama untuk aspal modifikasi 35. Nah, ini sangat penting juga diketahui adik-adik bahwa rongga di dalam campuran itu harus diatur, dibatasi
kalau terlalu rapat ya, rapat campurannya atau rongganya terlalu kurang, maka cenderung aspal itu naik ke atas menjadi bleeding. Ya, menjadi bleeding pada siang hari itu kita biasa lihat aspalnya di atas, jalanan menjadi licin. Karena itu rongganya terlalu kecil. Sehingga pada saat terjadi pemuaian pada siang hari itu tidak cukup. Rongga tidak cukup untuk menampung aspal yang telah memuai. Sebaliknya, kalau terlalu besar rongganya, ya, air gampang masuk sehingga melemahkan ikatan antara agregat dengan aspal. Nah, memang ini penting masalah rongga ini diketahui adik-adik nanti. Kemudian rongga di dalam agregat ini sama, termasuk dengan rongga terisi aspal. Nanti ada gambaran setelah ini apa yang dimaksud dengan rongga dalam agregat, rongga terisi aspal, dan rongga dalam campuran, ya, supaya adik-adik yang mempunyai bayangan, ya, membayangkan nanti pada saat setelah saya kuliah bekerja di lapangan bisa melihat setiap komponen-komponen pembentuk daripada aspal itu, dan termasuk teori rongga yang adik-adik perlu ketahui untuk campuran beraspal. Kemudian untuk stabilitasnya, untuk ACWC dan ACBC minimum 800, dan untuk ACBS ya, ACBS itu 1800. Dulu masih ada juga namanya ATB. Nah, sekarang diganti menjadi ACBS, identik dengan ACBS. Ya. Sedang untuk flow-nya, pelelehan itu dibatasi juga 2-4 untuk ACBC, ACBS ada ACBC. Dan untuk ACBS itu 3 dengan 6. Stabilitas sisanya itu 90, ya. Kalau stabilitas sisanya di bawah 90, maka otomatis campuran itu harus menggunakan bahan tambah aditif untuk menaikkan stabilitas sisanya. Kemudian rongga dalam campuran atau film refusalnya itu maksimum 2. Jadi untuk pengetesan rongga dalam campuran ini atau kepadatan membalnya atau refusalnya ini dibutuhkan sekitar 400 tumbukan per bidang. Ya, kalau hanya marsal biasa itu 75, sedangkan untuk kepadatan membalnya itu 400 tumbukan setiap bidangnya. Sehingga filmnya minimum 2. Ya, gunanya setelah dilewati kendaraan campuran dibuat pada rencana itu diharapkan maksimum 2 sampai dengan berakhirnya umur rencana. Ya. Lanjut. Kemudian kita membuat desain campuran. Nah, desain campuran ini dibuat ya oleh lab yang sudah terakreditasikan. Ya, biasanya untuk lab-lab yang ada di instansi pemerintah, baik di kantor balai maupun di dinas-dinas PU, provinsi maupun kabupaten. Ya. Yang pertama, untuk mendapatkan desain campuran beraspal ini atau dilakukan pengujian beraspal ini, yang pertama adalah untuk mendapatkan kadar aspal optimum. Ya. Yang kedua, bertujuan untuk memastikan proporsi volumetrik campuran beraspal yang sesuai untuk mendapatkan durabilitas yang diharapkan. Ini ya saya sampaikan tadi mengenai rongga-rongga di dalam campuran itu harus diatur, dibatasi supaya campuran itu durable atau awet. Kalau tidak, itu cepat akan retak atau
Kalau tidak retak, dia akan bleeding atau licin di permukaannya. Kalau rongga-rongga tidak diatur di dalam campuran aspal. Kemudian menentukan stabilitas dan kelelehan dari campuran aspal. Ini untuk mengetahui parameter kekuatan campuran itu menahan beban lalu lintas. Ya, sedang kelelehannya ini adalah sama dengan kemampuan campuran itu dilewati secara berulang tanpa terjadi penurunan atau deformasi. Kemudian pengujian stabilitas bertujuan untuk mengukur ketahanan campuran terhadap perubahan lalu lintas, sedangkan uji kelelahan bertujuan untuk menentukan perubahan bentuk yang terjadi akibat perubahan lalu lintas. Ini adalah gambar di samping ini adalah alat-alat untuk mengetes stabilitas dan kelelahan yang disebut dengan marsal. Lanjut. Nah, selain pengujian marsal, untuk campuran menggunakan tipe 2, itu harus ada pengujian stabilitas dinamisnya. Ini memang jarang, yang ada itu hanya untuk yang Puspiatan di Bandung ya. Karena memang khusus untuk menguji aspal yang sudah dimodifikasi. Yang sebelah kanan ini adalah well tracking untuk mengukur landutan yang terjadi pada saat aspal campuran dilewati kendaraan secara berulang. Kemudian sebelah kiri adalah tes fatigue, ya tes fatigue, tidak kelihatan dalamnya lah. Sama untuk kemampuan repetisi beban dari campuran untuk dilewati kendaraan. Lanjut. Kemudian kita yang dibutuhkan nanti pada saat teknis adalah penentuan kadar aspal optimum serta volumetrik ya, rongga-rongga di dalam campuran, juga hubungan parameter massa dengan kadar aspal. Setelah itu baru ditentukan nilai kadar aspal optimumnya. Nah, grafik di atas ya adalah menunjukkan batasan-batasan di spek yang harus dipenuhi, baik batasan minimal dan batasan maksimalnya. Setelah itu, dari sekian grafik-grafik di atas ini, mulai dari kepadatan, VMA, film, ya, film dengan PRD, VFB itu dimasukkan dalam tabel yang paling di bawah ini, yang sebelah kanan. Nah, dari setiap parameter yang terendah sampai dengan parameter yang di sebelah kanannya, yang paling rendah juga itu kita garis bawah, kadar aspal optimumnya diambil di tengah-tengahnya. Ya, nanti bisa dilanjut karena kalau tidak dijelaskan langsung ini mungkin masih susah dimengerti oleh adik-adik semua. Tapi inilah adalah cara menentukan kadar aspal optimum setelah pengetesan marsal. Lanjut. Nah, ini kami akan memberi gambaran sedikit bayangan ya adik-adik. Cuma memang agak berat ya kalau tidak offline ini menjelaskannya. Jadi kita fokus dulu. Yang ini adalah altiran agregat. Ya, adik-adik yang membayangkan dan ini adalah agregat material atau batu pecah. Nomor 1 ya. Nomor 2-nya ada aspal efektif. Nah, nomor 2-nya diwarnai hitam itu sudah aspal, itu aspal. Ya, tidak ada aspal yang biasa, aspal yang ada. Kemudian yang ketiga adalah bagian yang tidak ada penyerap air dan aspal. Yang ketiga itu adalah rongga. Itu yang ketiga adalah rongga dalam yang warna putih itu. Yang ketiga itu adalah rongga. Nah,
itu tadi batasi itu 3 sampai 5% dari campuran. Kemudian yang keempat ini adalah keempat ini adalah bagian agar yang tidak dapat air aspal. Ya. Jadi empat ini adalah muka daripada agar yang tidak terserap air atau aspal. Kemudian yang kelima ini adalah agar yang aspal. Ya. Jadi yang keenam adalah agar yang air. Kemudian yang ketujuh adalah volume agar untuk berat jenis limbah. Yang kedelapan volume agar untuk dan yang ke-9 volume agar untuk berat jenis umum. Nah, sebelah kanannya fokus sebelah kanan. Jadi kalau kita anggap satu bahan itu memang aspal, paling ada satu aspal. Kemudian setelah itu aspal yang diserap oleh agar sering di atas dulu ada yang ada udara. Kemudian setelah aspal, pandang aspal yang diserap oleh agar. Ya. Kemudian yang paling bawah ini ada agarnya atau yang paling dalam. Di sini adalah V-nya. Volume dalam agar atau W-nya. Ya. Agar di gambar sebelah kanan itu betul-betul harus batasi biasa dengan 5%. Kalau di bawah 3, maka campuran itu cenderung berbleeding, menyebabkan jalan menjadi licin. Karena tidak ada cukup rongga di dalam campuran sehingga aspalnya naik ke atas. Pada saat aspal itu meleleh, membuat jalan licin. Ya. Kalau filmnya di bawah 5% daripada campuran, itu cenderung air gampang masuk. Ya, air masuk ke dalam campuran itu memperlama ikatan antara aspal dan agar, sehingga lama-lama akan terjadi lubang di jalanan. Itu penyebabnya adalah air. Ya, apalagi kalau jalan kita terendam air, pasti akan terjadi lubang. Nah, sekali lagi pada saat nanti sudah selesai, ya, usahakan badan jalan tidak boleh tergenang air, harus dibuang sampai tergenang airnya. Makanya kalau mau jalan kita awet, yang perlu diketahui adalah bagaimana mengendalikan air supaya tidak masuk ke badan jalan, apalagi mengenai badan jalan. Ya. Itu gambaran sedikit mengenai evaluasi volumetri atau temperatur organik dari campuran. Nanti belajar kembali, paham kembali, ya kalau perlu lapangan ambil foto aspal itu yang mengandung batu, baru lihat, oh ini namanya bagian udara, ini aspal terserap agregat dan paling tidak adalah agregat. Ya, kalau adik-adik mampu memahami ini, mudah nanti untuk mengendalikan pekerjaan di lapangan. Ya, lanjut. Nah, setelah kita membuat desain mix tadi di lab yang sudah terakreditasi, ya, selanjutnya kita melakukan trial mix dan trial pixel untuk membuat jenis formula di lapangan. Lanjut. Nah, ini tugasnya daripada operator, konsultan, dan PPK atau unsur sewu untuk membuat desain mix di lapangan. Nah, sebelum masuk lebih detail, ini adalah grafik, ya, untuk menentukan indeks dilakukan dengan umur atau waktu masalah yang jalan kita. Jadi pada tahun awal, ya, pada tahun awal
itu atau pelapukan setelah masa pencampuran itu belum dihitung, nanti setelah pelapukan setelah pengangkutan itu mulai menanjak, sedangkan pelapukan setelah 8 tahun pelayanan itu sudah terus stabil. Ya, nah ini adalah sifat teknologi daripada aspal. Lanjut ya. Ini adalah gambaran AMP. AMP itu adalah agregat aspal mixing plant ya, aspal mixing plant tempat membuat campuran aspal. Nah ini nanti ada juga pada saat di lapangan wajib juga mengetahui yang nomor 1 ini adalah cold bin, tempat penyimpanan antara masih dingin ya. Kemudian nomor 2 ini bukaan daripada cold bin. Ini nanti diatur sedemikian rupa ya, pada saat membuat JMF ini harus diukur berapa cc bukaannya supaya mendapatkan komposisi yang tepat yang dicampuran. Kemudian yang ketiga ini adalah antar agregat yang masuk di kelapa miring ya, atau yang keempat ini adalah miring, atau di sini ada sedotan api untuk membakar agar supaya kadar apinya nol ya. Kemudian yang kelima diantar ke atas ke namanya bing ya. Bing ini adalah mulai dari 7 ini adalah saringan sampai membentuk 10 bin yang sudah dipisahkan masing-masing dan durasinya. Setelah masuk di namanya pakmil, tempat pencampuran. Jadi agregat masuk duluan, setelah itu masuk aspal disamsamkan di pakmil. Setelah dicampur beberapa waktu menjadi campuran aspal yang siap ditadar dan taruh di bawahnya. Ya, ini adalah proses yang buat campuran di AMP. Mungkin di antara ada sudah pernah melihat di AMP. Secara garis besar seperti ini proses pembuatan campuran aspal di AMP. Lanjut. Nah, jadi pada saat melakukan pencampuran aspal bahwa itu harus ada pengendalian mutu. Ya. Jadi sekarang ini yang perlu diwaspadai adik-adik nanti pada saat lanjut di lapangan ya. Yang pertama bahan bakarnya dulu. Di dalam spek bahan bakar itu mempunyai berat jenis minimum 860 ya. Kalau di bawah itu, kalau di atas itu, di atas 860 otomatis bahwa bahan bakar itu pasti mengandung residu ampas ya. Karena di sebesar ini banyak sekali bahan bakar yang digunakan tidak sesuai standar, utamanya yang diambil langsung, bahan bakar yang diambil langsung daripada tambang-tambang masyarakat liar, pasti bahan bakar itu tidak masuk spek untuk digunakan. Nah, kejadian kemarin waktu pertama saya masuk di Sumsel itu hampir semua bahan bakar kami tolak ya. Dan saya minta pengawas lapangan ya, pengawas lapangan setiap bahan bakar yang masuk AMP itu periksa dulu jenisnya. Kalau di atas 860 itu harus ditolak, tidak boleh masuk AMP ya. Kenapa? Dampaknya kalau ada bisa melihat ya permukaan aspal itu segregasi, fraksi harusnya lepas sehingga kasar. Salah satu penyebabnya ini adalah karena bahan bakar yang tidak sesuai dengan spek. Karena mengandung residu tidak harus terbakar ya, namanya jelaga. Residu yang tidak harus terbakar namanya jelaga. Ini menempel di batu atau di agregat untuk menghalangi ikatan antara aspal dengan agregat.
Ya, begitu diinjak beban roda kendaraan, maka dia akan bergeser karena memang tidak ada ikatan antara batu dengan aspal, ada celaga yang menghalangi. Nah, itu dampaknya. Ya, jadi sekali lagi nanti kalau terjun ke lapangan, betul-betul periksa dulu beberapa jenis daripada bahan bakar yang akan digunakan untuk mengeringkan atau membakar agregat. Yang kedua, aspal. Ya, aspal sebelum dituang beton itu nanti adik-adik kalau sebagai konsultan ataupun sebagai owner itu harus diperiksa minimal 2 pengetesan. Yang pertama adalah penetrasi, yang kedua lembek. Ini 2 hal ini wajib dilakukan. Kalau kedua hal ini tidak masuk, itu agak ditolak. Ini sangat berbahaya. Ya, karena banyak juga yang nakal itu melakukan oplosan, menambah bahan tertentu, misalnya monopoli bekas atau apa, ya, sama-sama warnanya hitam, sehingga sifat kimia dan fisik daripada aspal itu rusak. Ya, jadi sekali lagi utamanya aspal curah. Aspal curah artinya aspal curah itu yang ikut dalam tangki, bukan gantung ya, itu gampang sekali dioplos. Makanya harus diuji penetrasi dan filamennya sebelum dituang di kita aspal. Nah, untuk material yang perlu dites, perlu sekali tes adalah kekerasan atau abrasinya. Dengan mesin longes, kalau di bawah atau di atas 40% setelah di mesin longes, kehilangan fraksinya 40% itu harus ditolak. Ya, itu ya agregat. Yang kedua, kotoran ini gampang sekali dilihat secara visual. Kalau kontraktor tidak mau mengganti, harus melakukan pencucian agregat. Dan yakin teman-teman atau adik-adik nanti bahwa memang harus yakin bahwa agregat ini sudah bersih baru boleh digunakan di AMP mempercocok aspal. Karena kalau tidak, kotoran itu akan menghambat ikatan antara agregat dengan batuan. Ya, ini perlu dilakukan juga. Ini paling gampang secara visual bisa dilihat. Ya, pengetesan sederhana. Ya, tumpukan material yang ada itu jangan ambil lapis permukaannya, karena lapis permukaannya pada saat diguyur itu pasti bersih. Jadi buang lapis permukaannya, ambil gagang. Ya, kalau setelah dilapaskan banyak kotoran menempel di tangan, maka itu harus ditolak. Karena pasti kalau dites ada kelompoknya pasti tidak masuk. Ya, pasti lebih dari 1%. Itu tes sederhana yang harus dilakukan nanti adik-adik ya sebelum melakukan pengetesan selanjutnya. Kalau tes sederhana saya tidak masuk, sudah pasti untuk pengetesan selanjutnya juga tidak akan masuk. Ya, lanjut. Ini adalah cara-cara pengetesan di lapangan nanti ya. Ini adik-adik barangkali sudah mendapatkan pada saat nanti sudah ada praktikum di aspal di ya. Ada tes gradasi, ada sisanya ya sebelah kanan ini. Lanjut aja ya. Itu yang di atas tes menggunakan untuk mengukur panas campuran yang ada termometer baik di atas truk sebelum diangkat maupun di atas truk pada saat dituang dari air itu harus diukur sesuai dengan suhu-suhu yang disampaikan di awal tadi. Lanjut. Ini ada percobaan pemadatan ya yang di lapangan. Jadi setelah nanti sudah sepakat ya antara semua pihak, 3 pihak ya, PPK, konsultan, dan pengawas lapangan, konsultan pengawas.
itu dilakukan percobaan pemadatan lapangan. Nah, mulai dari 1 sampai 2 lintasan, 10 sampai 16 lintasan, sampai dengan pemadaman akhir atau finishing, 1 atau 2 fase lintasan. Ya. Setelah itu diambil di core sebanyak 12 core. Ya, benda uji ini. Nah, 12 core inilah mewakili sifat-sifat campuran hasil daripada percobaan pemadaman itu. Nah, 12 benda uji ini segera dilakukan pengujian massal untuk mengetahui sifat-sifat massal daripada 12 benda uji ini. Kalau sudah masuk semua, nah ini menjadi ditetapkan sebagai formula atau job miss formula yang akan dipakai untuk pelaksanaan pekerjaan lapangan. Ya. Tapi apabila ada pergantian material, misalnya batu pecahnya yang ambil dari tempat lain, itu harus diuji coba lagi. Job miss formula. Tidak perlu desain balik di kantor staf pemerintah, langsung dilakukan JMF di lapangan. Karena yang menentukan nanti pembayaran itu patokannya di job miss formula, bukan di desain mix-nya. Desain mix itu hanya mengantar, untuk masuk di job miss formulanya. Nah, ini sering menjadi temuan karena yang diinginkan hasil pengujian penelitian harian nanti adalah terhadap desain mix yang dibuat di instansi yang sudah mempunyai sertifikasi sekarang. Sedangkan yang seharusnya ini adalah berdasarkan job miss formula atau berdasarkan 12 benda uji diambil di lapangan. Ya, saya itu yang perlu dikatakan hari nanti pada saat selesai dan sudah terjun di lapangan. Lanjut. Nah, ini adalah cara mengendalikan campuran aspal. Ini tertuang di spek semua ini ya, bahwa untuk temperatur campuran setiap dituangkan di dalam truk harus diukur suhunya sesuai dengan yang tadi ya. Kemudian temperatur campuran di lokasi pengaparan, setiap tiba di lokasi pengaparan harus diukur juga suhunya. Nah, di sini biasa terjadi permainan oleh sopir-sopir truk ya, sengaja dia kasih lambat atau mungkin kasih lagi sendiri bangkunya ya, sehingga suhunya tidak masuk. Begitu ditolak itu senang, begitu dijual di masyarakat itu mahal harganya itu. Hati-hati nanti kalau operasi sebagai kontraktor ya, harus diawasi karena sering juga saya dapat ya sopir-sopir dari itu sengaja sehingga minum kopi lama sekali di situ, jadi dia perkirakan bahwa suhunya akan ditolak oleh teman-teman pengawas di lapangan, nanti dia senang banget ya, apalagi kalau sopirnya terlambat dibayar gajinya ya, yang perlakuannya seperti itu, potensi seperti itu. Makanya hati-hati kalau sebagai kontraktor harus betul-betul memahami karakter masing-masing driver atau sopir yang digunakan. Jangan sampai campurannya sudah bagus di AIG, begitu di lapangan ditolak bukan karena kualitasnya jelek, tapi ulah daripada sopir dan truknya. Itu sering saya dapati. Ya, begitu juga teman-teman yang berprofesi nanti sebagai konsultan atau sebagai pemilik, begitu dia sesuai dengan suhu ya, penghambat lapangan itu harus ditolak. Kemudian gradasi dan aspal setiap 200 ton ya, itu harus dilakukan pengujian atau minimum 2 pengujian per hari. Untuk sifat-sifat masanya sama 200 ton itu harus dilakukan pengujian. Untuk PRD-nya setiap 3.000 ton, untuk JMF setiap perubahan agregat. Nah, ini jelas sekali ya. Jadi kalau ada perubahan agregat, yang berubah adalah job miss formula, bukan desain miss formula. Lanjut. Nah, ini cara-cara yang saya sampaikan tadi mengetes
agregat di lapangan, ya, ambil, genggam. Kalau banyak kotoran menempel di tangan, otomatis itu tidak masuk. Tidak usah lanjut untuk lapisan selanjutnya, pasti tidak akan masuk pada saat nanti di tes kebersihan. Lanjut. Nah, termasuk yang ini ya, ini bisa dilihat bahwa sebenarnya alatnya sudah rusak ya, misalkan dipakai, otomatis alat-alat seperti ini jangan digunakan lagi. Pasti gradasi campuran tidak akan masuk. Ya, kalau misalnya kolbin dan alat pengantar sudah tidak sesuai, itu minta diperbaiki dulu lanjut pencampurannya. Karena juga dipukul-pukul di bawah, apalagi kalau sudah basah ya, pasti gradasi itu sudah berubah. Olehnya itu harus dipastikan dulu sebelum betul-betul alatnya kondisi siap pakai, baru digunakan untuk mencampur. Lanjut. Nah, ini kalau lihat seperti ini ya, batu-batu yang bulat ini seharusnya tidak boleh dipakai karena dalam spek itu minimal mengandung ya 1 bidang pecah atau 90% harus mengandung 2 bidang pecah. Nah, material seperti ini yang labelnya harus ditolak. Ya, kemudian dia diproses di crusher ya, itu punya maksimum size ya, itu kalau di bawah 7 cm itu harus tidak boleh digunakan, dimasukkan di mesin pemecah batu atau crusher ya, hanya yang lolos di 7 cm baru boleh dilakukan dimasukkan di alat pemecah batu atau crusher. Lanjut. Ini adalah tumpukan material. Nah, ini belum. Jadi kalau mau materialnya kadar yang baik, tidak terlalu banyak mengandung kadar air, maka mestinya kalau tidak ada tempat penyimpanan agregat secara permanen, itu harus ditutup terpal ya, sehingga pada saat hujan air tidak masuk. Nah, kalau tidak tertutup terpal, maka kadarnya sangat tinggi sehingga boros bahan bakar nanti pada saat pemanasan. Karena terlalu lama dipanas, baru kering, sehingga menggunakan banyak bahan bakar. Nah, ini salah satu yang bisa menyebabkan kontraktor sedikit untungnya, ya, atau bisa rugi. Nah, ini hal-hal kecil juga, hal sepele. Nanti adik-adik kalau sudah terjun di lapangan, usahakan kalau memang tidak ada bangunan permanen untuk menaungi agregat ini, harus dipasang terpal di atasnya supaya air tidak mudah masuk di dalam tumpukan material. Lanjut. Nah, ini di kolbe. Di kolbe ini fungsinya macam-macam. Ya, seharusnya setiap kolbe itu ada pemisahnya. Pemisahnya sini, misalnya untuk batu pecah 23 tidak bercampur dengan batu pecah 12 dan tidak bercampur dengan batu, tidak bercampur dengan pasir. Kalau seperti ini campur bau, pasti gradasinya agregatnya tidak akan masuk pada saat nanti menjadi campuran aspal. Nah, ini perlu diperhatikan juga nanti kalau sudah di lapangan, itu harus jelas setiap unit kolben itu harus dibatasi, tidak boleh bercampur seperti ini. Lanjut. Nah, ini saya bilang tadi, kalau material itu basah, ini cenderung tidak akan keluar di mulut kolben ini, sehingga dipukul-pukul supaya bisa keluar. Ini contohnya, ini dipukul-pukul bisa keluar, pasti gradasinya tidak akan masuk. Cenderung fraksi kasar yang akan banyak, karena fraksi halusnya itu tidak akan turun kalau gradasinya banyak. Nah, ini perhatikan juga, makanya mengatasi material atau minimal menutup terpal di atas itu sangat penting. Ya, lanjut.
Kemudian ini adalah contoh ya, contoh mengambil apa ya, bahan bakar untuk kita mengetes berat jenisnya. Kalau secara visual ini saja, yang di dalam botol-botol ini kan kelihatan terlalu hitam ya. Kalau solar itu cenderung karena coklat-coklatan. Nah, secara visual saja ini berat jenisnya tidak akan masuk. Pasti melewati di 860. Nah, untuk membuktikan tetap dites supaya kontraktor juga sama-sama yakin bahwa memang bahan bakar yang dipasok atau dimasukkan di HP tidak memenuhi syarat untuk digunakan. Lanjut. Nah, ini adik-adik semua, jadi untuk mengetahui gradasi yang digunakan itu harus diambil dari Hogbin. Ya. Jadi sekali lagi untuk mengetahui gradasi yang digunakan itu harus mengambil dari Hogbin, bukan dari Colbin. Ya. Jadi betul-betul agregat yang sudah siap dicampur di bakmil itu yang diambil untuk mengetahui gradasi daripada campuran itu. Lanjut. Ini adalah contoh pengetesan Marshall ya, membuat benda uji Marshall itu siap diuji untuk mengetahui sifat-sifat Marshall dari campuran tersebut. Nah, kalau sebelah kanan ini masih manual, seharusnya ini ada alat khusus untuk menunggu ya setiap bidang. Lanjut. Nah, selanjutnya untuk mengendalikan lokasi campuran di lokasi pengamparan. Jadi kembali saya sampaikan bahwa temperatur campuran menjadi penentu diterima atau ditolaknya daripada campuran itu. Ya, jadi untuk temperatur campuran harus setiap batch, setiap dituang di dalam daftar itu harus dites. Kemudian temperatur campuran di lokasi pengamparan setelah dikirim mau dituangkan di atas finisher atau alat pengampar itu dites juga. Kemudian untuk keratang permukaan setiap interval 100 meter harus dites. Kemudian untuk benda uji core, ya, core itu harus diambil dari titik pengujian penampak melintang berlaju dengan jarak memanjang antar penampak melintang diperiksa tidak lebih dari 100 meter. Jadi uji core itu minimal 100 meter harus diambil dan dilakukan secara zigzag kiri dan kanan. Ya, itu adalah untuk mengendalikan penghamparan atau pada saat campuran aspal sudah dihampar di lapangan. Lanjut. Penerimaan campuran aspal di lapangan, yang pertama harus diperiksa tiketnya, ya. Jadi tiket ini harus dikumpulkan karena sering diminta nanti pada saat diaudit, ya. Kemudian secara visual juga nanti feeling engineer-nya ini harus jalan untuk melihat penerimaan aspal lokasi pengamparan. Nah, ini teknik visual di lapangan. Kalau sudah nanti terjadi di lapangan banyak sekali, ya. Misalnya untuk mengetahui campuran yang dicampur di HP itu dingin atau panas, lihat asapnya. Kalau asapnya itu cenderung ya warna abu-abu ya, abu-abu, artinya campuran itu belum panas. Yang bagus itu karena warna kebiruan, pasti masuk range suhunya. Tapi kalau asapnya sudah hitam, berarti kepanasan. Kalau panas hingga fraksi aspalnya hangus. Nah, contoh-contoh itu nanti didapatkan adik-adik setelah betul-betul terjun di lapangan. Sama aspal di atas truk, ya. Kalau kelihatan asapnya masih keluar, biasanya ya suhunya masih masuk. Tapi kalau tidak ada uap keluar daripada aspal di atas truk, biasanya aspalnya tidak masuk. Nah, pengamatan visual itu sangat dibutuhkan, ya, untuk mengendalikan di lapangan nanti. Lanjut. Ini adalah pengendalian di lapangan
Yang pertama pencampuran EMP, ya, kemudian kita penuangan ke finisher pada saat ya campuran itu dituang di atas finisher harus dicek suhunya, kemudian penghamparan ke finisher sekali lagi dicek lagi dengan suhu yang di atas di tabel tadi di pedomani, kemudian pemadatan awal juga dicek suhunya, kemudian pemadatan antara dengan roda ini dites suhunya, terakhir sebelum selesai finish pemadatan dengan roda pajak itu harus dites suhunya, ya harus minimum suhu 95 harus dilakukan pemadatan. Kalau tidak pasti campuran itu tidak akan padat dan gampang nanti terjadi lubang, ya. Lanjut. Selanjutnya pengendalian saat pelaksanaan lapangan, ya ini termometer selalu ada baik teman-teman nanti berprofesi sebagai PPK maupun pengawas, ya konsultan pengawas, termometer ini selalu ada di kantong, ya untuk mengetes campuran itu, termasuk untuk tes permukaan. Nanti diamati kereta permukaan, kereta balas hamparan, sambungan, temperatur hamparan. Ini wajib nanti betul-betul dilihat diperiksa di lapangan pada saat nanti sudah terjun di lapangan. Ya. Lanjut aja. Nah, ini adalah pengambilan core inti atau core drill yang dirasakan di lapangan, ya, untuk mengetahui ketebalan daripada campuran itu, kemudian untuk mengetahui kepadatan daripada campuran tersebut. Nah, hal yang perlu diperhatikan adalah menentukan titik pengambilan contoh maksimum 100 meter, ya, dilakukan secara zigzag. Kemudian diameter amat harus disesuaikan. Kalau ACBC, ya, itu menggunakan diameter 4 cm, sedangkan untuk ACBC, ya, yang ATB kalau ada, ya, menggunakan 6 cm. Metode pengujian kepadatan juga disepakati sesuai dengan spek yang digunakan. Kemudian kepadatan laboratorium yang digunakan sebagai pembanding, ya. Lanjut. Saya kira ini yang dapat kami sampaikan kepada adik semua, ya. Mudah-mudahan 4 kali pertemuan ini sudah ada gambaran adik-adik, ya, pada saat nanti terjun di lapangan setelah menyelesaikan kuliahnya. Saya kira ini yang dapat kami sampaikan. Insya Allah nanti minggu depan, Sabtu Minggu, kita melakukan tes, ya. Tesnya juga online karena saya sudah tidak di Palembang lagi, sudah ada tugas Jakarta. Jadi silakan buka buku, ya. Cuma waktunya dibatasi nanti. Ada beberapa soal yang harus dijawab oleh adik-adik semua selama kurang lebih 1,5 jam. Saya kira itu. Sekali lagi saya juga sampaikan bahwa nilainya sangat tergantung daripada kehadiran adik-adik semua. Dari awal saya sampaikan, ya, 3 kali tidak hadir kuliah itu nilainya sudah pasti tidak lulus. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, ya Yoda. Terima kasih, Kira. Terima kasih, Pak. Terima kasih.